Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Di video ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu guru cara tepuk atau macam-macam tepuk yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelasnya agar kelasnya semakin menarik ya, semakin semangat siswanya untuk belajar bersama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, saya menyebutnya dengan tepuk pembuka. Ya, caranya Bapak Ibu jelaskan kepada siswanya bahwa siswa harus bertepuk sejumlah kata yang Bapak Ibu sebutkan. Kalau Bapak Ibu menyebutkan 2 kata, berarti siswanya bertepuk 2. Kalau Bapak Ibu menyebutkan 4 kata, berarti siswanya bertepuk sebanyak 4 kali. Ya, dan seterusnya ya, sejumlah kata yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu menyapa siswanya, anak-anak apa kabar? Ada 4 kata ya, berarti siswanya harus bertepuk 4 kali ya. Anak-anak senang bertemu hari ini, ya sejumlah kata itu siswanya akan bertepuk ya. Lalu terakhir Bapak Ibu bisa merangkai sebuah kalimat yang panjang sehingga siswa tidak bisa menghitung lagi kalimat-kalimat itu ya, berapa kata yang Bapak Ibu sebutkan, sehingga mereka akan bertepuk sepanjang Bapak Ibu bicara ya, sepanjang Bapak Ibu bicara mereka akan bertepuk. Misalnya begini ya, setelah Bapak Ibu menyapa ya, anak-anak, Ibu senang hari ini bisa bertemu kalian. Ibu harap kalian akan semangat belajar bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini ya akan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak sekalian. Wah, itu sudah panjang tuh kata-katanya, akan banyak ya kata-katanya, sehingga siswanya akan selalu bertepuk ya sepanjang Bapak Ibu berbicara. Nah, ini menambah semangat ya Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Tepukan yang kedua Bapak Ibu, saya menyebutnya dengan tepuk Indonesia. Ya, Bapak Ibu kalau sering menonton pertandingan badminton itu ya, para penonton itu kan bawa balon ya, 2 balon itu ya. Kalau disebutkan aba-aba Indonesia, mereka memukulkan balon-balonnya itu dengan nada yang khas ya. Nah, Bapak Ibu bisa ganti yang itu dengan cara tepuk ya. Misalnya begini, Indonesia. Nah, jadi berapa itu? Berapa? 5 tepukan ya. Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa modifikasi, bukan kata Indonesia. Bapak Ibu bisa modifikasi dengan mungkin menyebut nama kelas siswa itu. Misalnya kalau kelasnya bernama Ibnu Hayyan misalnya, Bapak Ibu bilang, anak-anak, ya tapi sebelumnya jelaskan dulu ya, bahwa ketika Bapak Ibu menyebutkan kata itu, mereka harus bertepuk seperti tepuk Indonesia tadi ya. Misalnya gini, Ibnu Hayyan. Nah, seperti itu ya. Bisa dimodifikasi lah ya, bisa bukan hanya Indonesia, bisa nama kelas, bisa mungkin ada kata kunci dari mata pelajaran yang akan disampaikan, ya siswa bisa menggunakan tepuk Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, Bapak Ibu jelaskan bahwa kalau Bapak Ibu menyebutkan kata pagi, maka siswa bertepuknya 3 kali ya. Kalau Bapak Ibu menyebutkan kata siang, berarti siswa bertepuk 2 kali. Kemudian kalau Bapak Ibu menyebutkan kata malam, siswanya cukup bertepuk 1 kali. Nah, Bapak Ibu ketika siswanya sudah paham, ya Bapak Ibu bisa membuat narasi ya, narasi yang di dalamnya ada kata pagi, ya siang, dan malam. Misalnya Bapak Ibu contoh begini ya. Ya, tapi siswanya sudah paham nih permainannya ya. Bapak Ibu buatkan narasinya. Anak-anak, pagi ini ya Ibu berbahagia. Nah, ketika menyebutkan pagi, siswanya ya bertepuk sebanyak 3 kali. Dan saya berharap anak-anak tetap semangat belajar sampai siang nanti. Nah, ketika siang bertepuk 2 kali, dan pada malam harinya bertepuk 1 kali. Ibu berharap kalian akan mengulang pelajaran pagi ini. Ya, bertepuk lagi mereka sebanyak 3 kali. Nah, ini tepuk pagi, siang, dan malam namanya. Selanjutnya Bapak Ibu saya menyebutnya tepuk tangan dan tepuk. Artinya begini ya, Bapak Ibu sampaikan kepada siswanya bahwa kalau Bapak Ibu guru berkata tepuk tangan, maka siswa bertepuk. Tapi kalau hanya menyebutkan kata tepuk saja, maka siswa nggak boleh bertepuk. Ya. Jadi kalau ada kata tepuk tangan, siswa baru boleh bertepuk.
tapi kalau tidak ada kata tangannya, hanya tepuk saja, siswa tidak boleh bertepuk. Ya. Nah, itu caranya. Ya. Dan jumlah tepukan sejumlah angka yang Bapak Ibu guru sebutkan. Misalnya begini ya, tepuk tangan 1, maka siswanya akan bertepuk 1 kali. Ya, karena ada kata tepuk tangannya, kemudian ada kata satunya. Ya. Tepuk tangan 1, nah, seperti itu. Tepuk tangan 2, ya. Tepuk tangan 3, ya. Siswanya bertepuk karena ada kata tepuk tangan, ya, dan jumlah tepukan sejumlah dengan angka yang disebutkan. Lalu Bapak Ibu bisa selang-selingi dengan kata misalnya tepuk 1, nah, biasanya siswa akan bertepuk ya 1 kali, ya, padahal tidak ada kata tangannya. Nah, Bapak Ibu bisa selang-selingi ya, tepuk 2 atau tepuk tangan 3, tepuk 1, tepuk tangan 2, tepuk 3, ya, bisa seperti itu. Dan kita akan melihat apakah siswa kita konsentrasi atau fokus, ya tergantung dengan hasil tepukan mereka. Ketika kita perintahkan tepuk tangan 1, mereka bertepuk, ya 1 kali berarti mereka konsentrasi. Tapi ketika kita sebutkan tepuk 1, kalau mereka bertepuk, ini ternyata mereka belum konsentrasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Dan akhiri Bapak Ibu ya, akhiri dengan seperti ini. Satu kali tepuk pramuka. Biasanya mereka akan bertepuk pramuka. Padahal tidak ada kata tangannya. Nah, di sini siswa kita terkecoh dan mereka akan tertawa, menyadari bahwa mereka salah ya menangkap instruksinya. Nah, Bapak Ibu itu ya beberapa macam tepuk ya yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu ya. Semoga kelasnya ya, semoga Bapak Ibu semakin terampil menghandle kelasnya. Ya, siswanya senang belajar Bapak Ibu, kemudian mereka serius mempelajari pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Semoga menginspirasi.